Selani dari Jakarta. Malam ini di International Wealthy Sale saya akan sharingkan tentang basic people skill for professional network builder. Nah, buat saya tema ini sangat menarik. Kenapa? Karena kita di bisnis yang setiap hari berhubungan dengan manusia. Nah, bayangkan ya, suatu hari bisnis Anda berkembang, terus berkembang semakin besar. Bayangkan semakin banyak orang ada di bawah organisasi Anda, kemampuan Anda untuk berinteraksi dengan orang lain itu sangat penting. Nah, jadi kalau Anda ingin jaringannya besar dan semakin besar, kuncinya adalah juga Anda meningkatkan diri Anda untuk bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Nah, di luar sana ada 7 miliar manusia dan 200 negara yang siap untuk kita garap dalam bisnis ini. Artinya apa? Setiap manusia adalah unik, kita adalah unik, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain sangat penting. Nah, untuk itu dalam basic people skill ini yang terpenting adalah saya harus membangun sayanya dulu. Itu yang terpenting. Yang pertama, bangun saya dulu. Nah, kalau misalnya sayanya ini nggak percaya diri, kemudian saya tidak percaya diri, sayanya. Bagaimana dia mau mengundang orang dengan percaya diri? Bagaimana orang tertarik untuk bergabung dalam bisnisnya? Nah, karena itu sayanya ini sangat penting. Bagaimana kita meningkatkan diri saya? Nah, untuk itu kita harus tahu siapa diri saya. Ada satu buku yang sangat menarik untuk mengetahui diri kita, karakter kita, dan bernama bukunya Personality Plus dari Florence Richer. Nah, di buku ini membahas tentang 4 karakter manusia. Ada melankoli, kolerik, pragmatik, dan sanguin. Jadi ada 4 karakter manusia. Nah, sekarang kita lihat diri kita ya. Sekarang kita analisa diri kita masing-masing. Apakah Anda seorang yang punya kemampuan berpikir secara detail? Contoh, Anda akan membuat catatan. Besok saya rencananya ke ini, ke ini, ke ini, ke ini. Dan Anda akan lakukan sesuai dengan schedule tersebut. Anda akan sangat detail. Nah, apakah Anda juga kalau melihat satu susunan misalnya buku di meja nggak beraturan, Anda akan terpanggil untuk ini mesti diberesin nih gitu ya. Dan Anda akan bereskan sehingga semuanya komposisinya sempurna, kemudian satu yang baik sampai Anda merasa puas. Nah, selamat, Anda adalah seorang melankoli. Nah, itu adalah kekuatan seorang melankoli. Pada saat seorang melankoli muncul, semuanya terorganisir dengan sangat baik. Nah, ini kekuatan dari melankoli. Tapi melankoli juga punya kelemahan. Apa itu kelemahan melankoli? Dia cenderung menggunakan emosi dia, perasaan dia, dan personal ya. Nah, kalau misalnya dia melihat ada sekelompok orang gitu ya, teman-temannya lagi kumpul ngomong, terus dia cenderung negatif gitu kan. Jangan-jangan mereka lagi ngomongin saya nih, seperti itu. Nah, atau misalnya dalam rumah tangga, dia lihat keluarganya, mungkin anak, mungkin suami, taruh baju kotor itu di mana-mana gitu ya. Jadi emosi ngomong gini, saya kan udah bilang kalau baju kotor harus taruh di tempat ini, di sudut ini, seperti itu. Nah, selamat, Anda adalah seorang melankoli. Nah, tipe kedua adalah seorang kolerik. Nah, kolerik ini apa? Pada saat Anda masuk ke dalam satu ruangan, Anda langsung melihat yang gak beres langsung diberesin. Anda sangat berbakat kepemimpinan, Anda sangat meyakinkan seperti itu. Nah, kolerik ini tipe yang pemimpin yang orang cenderung bisa ngikutin karena dia bisa langsung mengarahkan dan membereskan dengan sangat cepat. Itu tipe kolerik. Nah, tipe kolerik ini punya kelemahan. Apa kelemahannya? Contoh, pada saat dia merasa yakin benar, dia cenderung tidak mendengarkan orang lain. Nah, pada saat dia merasa benar, dia akan bilang, oke, harus cara A, cara gini, ini yang benar. Kamu harus dengarkan saya. Nah, efeknya adalah orang lain merasa, kok saya nggak didengarkan, dan cenderung bisa mengacuhkan seperti itu. Nah, kolerik juga kalau bicara itu dia akan sampai tajam sekali, kadang-kadang tidak memperdulikan orang lain. Nah, seperti itu menyebabkan interaksi dengan orang lain juga tidak baik. Nah, kita pindah ke tipe kepribadian selanjutnya yang bernama sanguin. Apakah Anda seorang yang menjadi pusat perhatian? Pada saat Anda datang ke satu acara, seperti pesta dan lain-lain, semua mata langsung melihat ke arah Anda.
dan Anda datang langsung menghidupkan suasana pesta tersebut. Nah, Anda adalah seorang sanguin. Orang pada saat berinteraksi dengan orang lain, orang tuh rasanya nyaman pada saat bicara dengan Anda, hangat, happy. Nah, selamat, Anda adalah seorang sanguin. Sanguin ini kekuatannya seperti itu, tapi juga punya kelemahan. Kelemahan yang paling kelihatan adalah apa? Pada saat dia membuat janji, misalnya upline telepon, oh besok pertemuan ya, datang ya, ya bu, pasti gitu ya. Nah tapi besoknya upline yang lihat, mana ini kok gak datang gitu ya. Selesai acara telepon, kok gak datang? Oh iya lupa, seperti itu. Nah jadi seorang sanguin tuh suka lupa gitu loh, karena dia cenderung juga spontan. Kalau dia ini tato bisa lakukan yang lain seperti itu. Nah itu adalah tipe sanguin. Kita pindah ke tipe keempat, yaitu phlegmatic. Apa itu seorang phlegmatic? Apakah Anda seorang yang sangat tenang, kemudian juga santai, mudah bergaul, mengikuti hidup apa adanya? Nah itu adalah seorang phlegmatic. Nah, phlegmatic ini menyenangkan. Kenapa? Karena dia kalau mendengarkan, dia akan mendengarkan sekali. Kemudian juga orang merasa nyaman dengan dia. Nah, tapi phlegmatic ini juga punya kelemahan. Nah, kelemahannya itu adalah apa? Pada saat dia tidak cocok dengan orang lain, misalnya orang lain meminta dia melakukan tindakan A, kemudian dia merasa nggak mau, dia nggak akan tunjukkan bahwa enggak ya, menurut saya lebih baik melakukan yang seperti ini. Enggak. Nah dia akan oke gitu kan, tapi nggak lakukan gitu loh. Nah itu adalah tipe phlegmatic. Nah kenapa? Dia nggak suka konflik sama orang lain. Nah di antara 4 tipe kepribadian tersebut, setiap orang ada komposisinya masing-masing. Ada yang kuat di melankoli, ada yang kuat di kolerik dan lain-lain. Nah tapi dari itu campuran itu kita bisa belajar tentang siapa diri kita. Nah, untuk membantu kita untuk mengetahui lebih jauh, silakan baca buku Florence Richer. Di situ ada halaman di depan bagaimana kita mengetahui karakter kita. Jadi ada semacam tes evaluasi seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui siapa diri kita, karakter kita seperti apa, kita harus aware. Itu yang pertama. Oh, ternyata saya seorang melankoli misalnya. Saya terlalu detail, perfeksionis dan lain-lain. Nah, untuk itu setelah kita aware, kita harus admit bahwa ternyata saya ada kelebihan, tapi juga ada kekurangan seperti itu. Setelah itu lakukan makin penguatan di kekuatan kita, kemudian juga kelemahan kita itu semakin dirubah sehingga menjadi kekuatan kita. Itu adalah penting kita mengenal dulu siapa Mi. Kenapa kita harus terus bertumbuh ya? Karena dalam bisnis ini kita harus nyaman dengan diri kita. Pada saat kita nyaman dengan diri kita, otomatis orang lain nyaman dengan kita. Itu penting sekali pada saat kita membangun jaringan yang besar dan kuat. Seperti itu. Nah, contoh, pada saat kita, misalnya Anda seorang phlegmatic ya, yang damai sekali. Aduh, ini ada tim saya ya, kenapa dia seorang sanguin yang suka telat datang pertemuan gitu ya. Nah Anda nggak bisa, oh ya sudah damai di dunia gitu ya, nggak ngomong apapun, tidak beri masukan kepada tim Anda tersebut. Nah Anda sebagai phlegmatic, Anda harus belajar untuk oke, boleh nggak duduk berdua ya, boleh nggak saya kasih masukan bahwa kalau telat itu tidak baik loh, kita sebagai seorang profesional dalam bisnis. Nah jadi Anda harus utarakan, jangan takut untuk memberi masukan kepada tim. Kenapa? Dia akan berterima kasih pada Anda. Seperti itu. Nah kemudian penting pada saat kita membangun Me-nya adalah kita selalu intensi untuk terus bertumbuh. Dan melalui program-program dari FFG, contoh mentoring program, itu bagaimana kita melihat diri sendiri terus bertumbuh, memperbaiki diri sendiri. Kemudian juga melalui program 3x21 kita belajar mendengarkan tentang networking mastery, kemudian belajar tentang dari buku-buku. Itu benar-benar akan meningkatkan Me-nya saya. Nah itu sangat penting. Nah berikut adalah tips bagaimana membangun Me atau saya, terus membangun Me atau saya. Yang pertama, penting sekali, selalu tingkatkan percaya diri. Nah, kenapa percaya diri ini penting? Di semua bisnis percaya diri ini penting. Bagaimana prospek mau gabung sama kita kalau kita lemes? Ya, bisnis ini gitu. Pada saat presentasi lemes gitu ya. Tapi
Contoh lain, ini kan yang lemes ya, ini contoh yang semangat. Bisnis ini luar biasa ibu, ini akan memberikan potensi passive income yang luar biasa. Passive income tidak berhenti tiap minggu. Nah, Anda pilih yang mana sebagai prospek? Nah, tentu prospek akan memilih orang yang semangat, orang yang antusias. Kenapa? Energi menular. Energi antusias Anda akan sangat menular. Tentu Anda ingin Anda antusias, tim antusias, kemudian prospek antusias, bisnis semakin besar. Percaya diri sangat penting. Nah, kenapa ada orang yang rendah diri? Karena dia tidak menerima dirinya apa adanya. Nah, kalau kita tidak menerima diri kita apa adanya, bagaimana kita bisa menerima berkat yang lebih besar? Nah, kuncinya adalah pertama adalah menerima diri sendiri apa adanya. Kemudian juga pada saat kita memberi nilai pada diri kita sendiri, itu akan berpengaruh. Orang lain menilai kita. Nah, pada saat kita menilai diri kita rendah, nggak mungkin sukses, nggak percaya diri, itu akan terlihat sehingga orang lain tidak interest untuk bekerja sama dengan kita. Tapi kalau kita melihat bahwa saya percaya diri, saya sukses, saya CDA, saya luar biasa. Nah, pada saat Anda presentasi, orang akan tertarik untuk bergabung dengan Anda seperti itu. Nah, pilih yang mana ya. Selalu berikan nilai yang tinggi kepada diri kita sendiri. Nah, bagaimana saya bisa selalu meningkatkan saya punya percaya diri? Pertama-tama kita harus sadar bahwa kita ini adalah unik, hanya satu-satunya di dunia. Anda tahu gambar Mona Lisa? Mona Lisa itu ciptaan Leonardo da Vinci, itu harganya 7 miliar rupiah. 7 miliar ya satu gambar ya. Nah, bayangkan Anda adalah ciptaan yang maha kuasa, satu-satunya di dunia. Berapa nilai Anda? Saya boleh katakan unlimited, tak terhingga, sangat berharga, luar biasa. Sehingga kita harus selalu bersyukur dan menerima diri kita apa adanya. Dan kita belajar dari 5 panca indera, yaitu mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit. Pada saat seorang bayi dalam kandungan ibu, apapun yang emosi yang dirasakan, apapun yang dirasakan oleh ibu, pikiran ibu itu masuk ke dalam janin tersebut. Dan kemudian janin itu lahir, kemudian dia akan berkembang. 5 tahun pertama itu namanya golden age. Apapun masuk, mau positif mau negatif itu diserap habis gitu ya. Nah, artinya apa? 95% orang-orang di luar sana itu cenderung negatif. Hanya 5% di dunia yang positif ya. Nah, artinya apa? Kalau tiap hari kita dapat nggak mungkin kaya, nggak mungkin sukses, udahlah. Nah, kalau tiap hari dapat yang negatif seperti itu, dan itu masuk ke bawah sadar kita, dan itu menjadi program, itu akan menyebabkan penghambat sukses kita, menghambat kita untuk maju. Nah, oleh karena itu banyak pikiran-pikiran bawah sadar yang harus kita sadari, akui, dan kita rubah. Nah, salah satu cara misalnya ikuti bootcamp Value Your Life, a Life-Changing Bootcamp. Itu akan membantu kita untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang di bawah sadar kita, kemudian apa sih beban-beban dan lain-lain. Otomatis pada saat kita mengenali diri kita melalui bootcamp, kita belajar untuk memasukkan juga program-program yang positif. Itu akan membantu kita untuk sukses dalam bisnis ini. Bootcamp dahsyat ya. Kita kembali, bawah sadar banyak orang itu adalah negatif. Contohnya pada saat mengundang prospek ya, pernah nggak ngalamin tiba-tiba keluar kata-kata gitu ya, entah dari mana gitu ya, nggak mungkin lah dia datang, dia kan udah kaya banget, atau ya nggak mungkin lah dia gabung. Nah, itu kata-kata negatif yang keluar, apapun itu akan menghambat kita untuk mengundang. Kalau misalnya terjadi self-talk seperti itu, saran saya adalah lawan self-talk itu. Nah, bagaimana cara melawan self-talk itu? Pertama-tama, kita harus benar-benar mengerti bahwa melalui bisnis ini akan terjadi perubahan hidup dari prospek tersebut. Contoh, dari nggak punya uang jadi punya uang, nggak punya waktu jadi banyak waktu. Nah, bayangkan juga dia bisa memiliki passive income luar biasa, nggak berhenti untuk dia dan keluarga dia. Dan bayangkan dia berterima kasih pada Anda. Mungkin saat ini belum terjadi pada Anda ya, tapi suatu hari itu terjadi, itu akan feelingnya amazing banget. Nah, bisnis ini akan mengubah hidup dia.
Nah, kalau Anda mengerti bahwa bisnis ini luar biasa, bisnis ini akan mengubah hidup dari prospek Anda akan percaya diri mengundang dia. Nah, kemudian semakin kita paham, semakin kita percaya diri, paham tentang bisnis ini, semakin kita percaya diri mengundang prospek. Nah, kemudian juga selalu memberikan afirmasi ke diri kita sendiri bahwa kita bisa. Saya CDA, saya sangat sukses. Saya semangat, saya antusias, saya sukses. Nah, pada saat Anda memberikan energi positif kepada diri Anda semakin mantap untuk mengundang prospek Anda. Nah, kemudian pada saat Anda juga katakan bahwa pada saat saya bertemu dengan orang ini, tugas saya adalah sharing kepada dia bahwa ini peluang yang luar biasa, ini bisa mengubah hidup luar biasa. Nah, jadi tugas kita adalah sharing keputusan pada orang tersebut. Anda siap mengundang. Nah, ingat ya, selalu energi tinggi, high tinggi, positif dalam pikiran dan hati. Nah, ini membutuhkan disiplin yang luar biasa untuk selalu menanamkan, memasukkan semua informasi melalui 5 panca indera yang positif ke dalam diri kita. Ingat, selalu high energy, karena high energy menular. Pada saat Anda merasa down, misalnya setelah ditolak orang gitu ya, Anda bisa, yang dilakukan adalah memasukkan informasi-informasi positif yang bisa meningkatkan energi Anda. Misalnya membaca buku positif yang dianjurkan, kemana-mana bawa buku positif. Nah, sehingga pada saat rasa down, ambil buku, baca. Nah, itu meningkatkan energi dengan cepat. Kemudian tips kedua adalah dengarkan video yang dianjurkan, misalnya mendengarkan networking mastery, kemudian juga video-video yang positif. Nah, kemudian yang bisa dilakukan juga untuk meningkatkan energi adalah melihat dream board kita. Contoh pada saat melihat dream board itu kan dream kita. Jadi misalnya mau bawa keluarga jalan-jalan ke satu tempat gitu misalnya. Nah, kita bayangkan, wow, seneng ya anak-anak bilang terima kasih ke saya karena bisa jalan-jalan, seperti itu. Nah, energi Anda akan high lagi. Kemudian juga hadiri setiap pelatihan FFG. Nah, pada saat Anda menghadiri pelatihan, Anda akan mendapatkan momentum dan energi yang dibutuhkan untuk terus berjalan dalam bisnis ini. Nah, ingat, hadiri setiap pertemuan. Sangat penting. Nah, kemudian juga belajar dan amati kalau orang sukses itu seperti apa sih. Misalnya Anda menghadapi satu situasi. Nah, di otak pikiran yang keluar adalah, kalau orang sukses, bagaimana cara dia menangani hal ini? Nah, melalui pemikiran seperti itu, kita akan dapat ide-ide baru untuk bisa mengatasi ya, supaya energi kita tetap high. Nah, kemudian juga kalau Anda perlu, Anda bisa meminta upline Anda untuk waktu konsultasi. Dan melalui konsultasi, biasanya kita akan mendapatkan input-input positif yang kita nggak aware, dan itu jadi masukan yang bisa membantu kita untuk selalu high energy, seperti itu. Nah, kemudian tips nomor 2 adalah belajar menerima masukan dari orang lain. Nah, jadi pada saat kita menerima masukan orang lain itu open aja, terima dulu. Nah, kemudian baru kita lihat, benar nggak sih bahwa ini adalah masukan, dan apa aplikasinya supaya saya bisa bertumbuh, saya lebih baik. Juga apply dengan downline, karena kita sering kerjasama ya, jadi kita bisa saling kenal bahwa oke, kalau misalnya akhir pertemuan misalnya atau meeting gitu kan, bisa kita tanya kepada mentor kita, apa ya, ada masukan nggak buat saya? Nah, jadi dengan masukan itu bisa membuat kita evaluasi diri, kemudian melakukan tindakan untuk terus meningkatkan diri kita. Nah, ini satu tips untuk mentor pembimbing. Jangan pernah berlaku seperti bos ya. Misalnya, kamu harus begini gitu. Nah, tapi di dalam bisnis ini kita dengan tim kita itu sama. Kita adalah partner bisnis. Jadi kalau beri masukan, berilah masukan yang elegan ya, yang baik, yang bisa membuat dia terus bertumbuh. Tim kita terus bertumbuh. Nah, kemudian tips ketiga adalah selalu penampilan yang baik dan serasi. Nah, contoh misalnya penampilan kita, misalnya pada saat bertemu dengan prospek, perhatikan jangan menggunakan kaos bolong-bolong, nyantai abis gitu ya. Nah, kenapa? Karena first impression itu sangat penting, akan mempengaruhi reaksi prospek kita terhadap kita. Pada saat kita nyantai, nggak siap dan lain-lain, itu prospek akan berpikir-pikir gitu ya untuk bergabung dengan kita. Nah, tapi kalau kita datang dengan penampilan yang
serasi, rapi, kemudian juga profesional, dan kita punya materi presentasi itu bukan kertas-kertas yang kriwil-kriwil gitu ya. Oh, kemarin abis kena hujan gitu ya. Nah, kita itu diganti jadi yang lebih profesional. Kenapa? Karena kita mempresentasikan sesuatu bisnis besar. Jadi kita harus benar-benar penampilan kita, alat presentasi kita, penampilan kita itu menunjukkan kelas di level tersebut. Nah, otomatis prospek akan senang untuk bergabung dengan kita. Jadi tadi saya sudah membahas tentang tips untuk membangun me dulu. Yaitu pertama apa? Selalu tingkatkan percaya diri kita. Kemudian yang kedua, belajar menerima masukan dari orang lain. Nah, yang ketiga adalah perbaiki penampilan kita. Nah, melalui training-training FFG, melalui mentoring program 3x21, kita akan terus memperbaiki me. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tips bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Jadi me-nya terus bertumbuh, tapi juga me bagaimana berinteraksi dengan orang lain itu sangat penting. Nah, jadi ini beberapa tips ya. Contoh pertama adalah kenali karakter dari lawan bicara kita. Contoh, ketemu prospek seorang kolerik ya, dia ngomong gini, kok harganya mahal gitu ya. Jangan langsung reaksi, apaan sih ngomongnya mahal-mahal gitu ya. Nah, kenapa? Kita harus tahu, oke, ini kolerik, saya tidak bisa menghadapi langsung dengan frontal. Kenapa? Karena respon dari kolerik itu akan langsung begini, tutup, otomatis tidak baik. Nah, tapi pada saat kita bertemu dengan kolerik, terjadi situasi seperti itu, Anda bisa berkata gini, iya Pak, dulu saya juga berpikir seperti itu, tapi setelah saya pelajari lebih jauh dan kemudian saya masuk dalam bisnis ini, saya berpikir bahwa ternyata terjadi hal-hal yang positif yang merubah pikiran saya. Nah, jadi seperti itu kita bisa masukkan yang elegan dan baik kepada prospek tersebut. Nah, kemudian tips lain adalah sebut nama lawan bicara. Kenapa? Nama adalah lagu yang paling indah untuk seseorang, hadiah terbaik buat seseorang. Nah, jadi waktu ketemu prospek sebut namanya, ya Bu Tina, jadi memang bisnis ini akan memberikan penghasilan sebesar segini. Dan kalau Bu Tina ada pertanyaan, silahkan, nanti saya akan bantu jawab. Nah, jadi sebut nama lawan bicara. Kemudian tips selanjutnya adalah berikan pujian yang tulus kepada orang lain. Nah, contoh kalau kita lihat tim kita datang gitu ya, kemudian, wih kok hari ini dia beda ya, penampilannya beda banget. Nah, Anda bisa bilang, wah hari ini kok cantik sekali ya. Nah, itu akan memberikan satu energi yang positif kepada orang tersebut yang membuat dia merasa nyaman dan respon balik kepada kita dengan baik. Nah, tips selanjutnya adalah bersalaman dengan orang lain. Jangan terlalu keras juga ya, tapi juga jangan terlalu lemas ya. Nah, jadi bersalaman dengan semangat, dengan baik, karena kita punya semangat menular pada orang lain. Kemudian ingat, selalu tatap mata lawan bicara. Jadi jangan 100% lihat buku presentasi begini gitu ya. Kenapa? Takut angkanya hilang gitu ya. Enggak, tapi Anda akan tatap mata dia, kemudian juga lihat, boleh lihat sebentar lagi, lihat lagi. Nah, kenapa? Kalau misalnya kita tidak tatap mata lawan bicara, dia akan merasa Anda tidak mendengarkan dia. Kemudian juga bisa jadi tidak percaya diri, Andanya tidak percaya diri. Kemudian juga ingin menyembunyikan sesuatu. Itu kesan kalau tidak tatap mata. Nah, ingat selalu tatap mata sehingga memberikan kesan positif, terjadi komunikasi yang baik dengan lawan bicara kita. Kemudian tips selanjutnya adalah pilih kata-kata yang sopan dan positif. Nah, selalu juga sense of humor, jangan terlalu serius ya. Nah, jadi buat menyenangkan pada saat kita merasa senang, merasa nyaman, orang lain juga nyaman dengan kita. Nah, kemudian juga jangan kritik orang lain kalau tidak diminta. Kalau misalnya kita melihat bahwa saya pengen kasih masukan nih ya. Nah, beri masukan jangan di depan orang-orang gitu ya. Weh, kamu salah, gini, jangan. Nah, tapi gini, bicara empat mata. Boleh nggak saya kasih masukan? Tadi saya melihat seperti ini loh. Nah, kalau dia bilang boleh, Anda katakan. Nah, artinya kenapa dia siap. Nah, kalau misalnya di depan semua orang langsung bicara kejelekan orang lain, orang akan tutup. Terjadi hubungan yang tidak baik seperti itu. Nah, kemudian minta maaf apabila kita melakukan kesalahan, tepati janji. Nah, contoh misalnya udah ngomong dengan gitu ya. Besok saya akan datang ke pertemuan. Nggak datang. 1 kali, 2 kali,
mungkin ada alasan, tapi kalau sudah menjadi satu kebiasaan, orang akan bilang nggak bisa dipercaya janjinya gitu ya. Nah, itu sangat tidak baik sebagai kita seorang profesional network builder. Jadi pada saat Anda sudah janji, tepati janji tersebut. Contoh misalnya Anda tidak bisa tepati, komunikasikan dengan baik, jangan ditinggal. Nah, itu sangat penting pada saat kita berhubungan dengan orang lain. Nah, kemudian juga katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak, dan ekspresikan diri Anda dengan elegan. Jadi komunikasikan dengan baik pemikiran Anda. Nah, kemudian juga sapalah orang lain terlebih dahulu. Sekarang kan orang kan generasi nunduk ya, generasi N, generasi nunduk gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang lain, berdiri sapa terlebih dahulu supaya orang lain nyaman dengan kita. Jangan nunduk terus, mertua lewat, pacar lewat, gak sadar gitu ya. Nah, tapi selalu aware dan sapa orang lain terlebih dahulu. Nah, kemudian juga belajar mendengarkan dengan empati, belajar mendengarkan. Artinya apa? Anda mendengarkan dengan pikiran, dengan hati Anda dengarkan. Oke. Kita tangkap maksud dia apa? Apa yang bisa saya berikan pada dia supaya dia bisa lebih baik lagi. Nah, pada saat itu akan terjadi komunikasi yang baik karena orang lain bisa menangkap bahwa Anda menangkap maksudnya dan dia seperti itu. Nah, kemudian juga berikan respon yang tulus dan kemudian beri ruang pengembangan diri orang lain untuk bertumbuh. Jadi yang tadi saya sharingkan adalah tips-tips bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain sangat penting. Yang saya sharingkan tadi adalah hal-hal dasar dalam berhubungan dengan orang lain, dan tentu ini kemampuannya harus terus kita kembangkan skill tersebut. Nah, yang terpenting adalah bagaimana terus membangun me dan terus memperbaiki skill bagaimana berhubungan dengan orang lain melalui program-program FFG. Pada saat kita terus bertumbuh, otomatis jaringan kita akan semakin besar, otomatis kita punya passive income juga akan semakin luar biasa. Selamat bereksplorasi, selamat terus mengembangkan me, selamat terus belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Sukses untuk Anda. Saya Lani, terima kasih untuk mendengarkan malam ini. Bye.